Halo pemirsa PKTV, kembali lagi dengan saya. Ya, pemirsa, saat ini saya bersama dengan siapa nih? Saya Joko Hadi Aprianto, Mbak. Biasanya dipanggil Pak siapa? Pak Joko atau Pak Joam. Pak Joko atau Pak Cuam? Siap. Berarti saya panggilnya Pak Joko aja ya? Boleh, Mbak. Biar lebih mudah ya. Kalau yang di sebelahnya ini siapa nih Pak? Saya Kurniawan, Pak. Dipanggilnya Pak? Pak Iwan. Pak Iwan. Ya. Kalau boleh tahu Pak Iwan nih apa nih profilnya nih? Anggota TNI. Oh, Bapak anggota TNI. Kalau Pak Joko sendiri salah satu anggota polisi ya Pak? Siap, Betul polisi ya? ya. Gimana nih kabarnya Bapak-bapak nih? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini ada kegiatan apa nih Pak? Atau nggak ada kegiatannya? Ya. Kalau saya pribadi memang setiap hari kalau ada kegiatan kantor standby di sini karena kebetulan saya ketua kuburan sini jadi standby di kuburan saya. Kalau Bapak nih? Nah, kalau saya selesai kegiatan kantor, itu saya ya, nongkrong di sini juga. Oh, biasanya? Sama Pak Joko, Oh, biasa sering Samping nongkrong itu, di sini ya. juga ya Pak? sama ziarah ke makam istri saya. Berarti setiap hari ini di sini terus ya Bapak-bapaknya? Ya, Kalau kami kan memang standby di sini kan saya kan. Sampai sini. Sekaligus tempat nongkrong juga. Ya, karena kan ngopi-ngopi di sini biasanya kita, Mbak. Berarti nanti kalau saya datang saya boleh juga nih Ah, ikut boleh nongkrong sekali, di sini. silahkan kan kopi teh kita siapin semua. Tinggal Oke. bikin aja. Nih kalau boleh tahu Bapak-bapak nih asalnya dari mana nih? Kalau saya pribadi, Mbak, saya lahir dari Berau saya, Mbak. Dari Berau. Siap. Kalau bapaknya dari mana nih Pak? dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana nih ceritanya bisa sampai di kota Samarinda nih? Saya dulu kah atau Ya, Bapak boleh. beliau? Kalau saya dulu waktu kecil lahir di Berau, mama sakit, habis itu meninggal di Samarinda tapi dibawa ke Berau. Mungkin Bapak, mungkin almarhum Bapak dulu nggak mau ada kenangan-kenangan, mau ngilangin kenangan lah, akhirnya Bapak hijrah ke Samarinda karena orang tuanya Bapak juga orang di sini. Kami semua anaknya ikut kecuali kakak saya yang pertama sama adik saya yang kecil yang umur 3 bulan. Jadi saya punya adik paling kecil tuh waktu mama saya meninggal umur 3 bulan. Bang. Kena kanker payudara. Kalau beliau nih tetap. Kalau saya tiba di Kalimantan Timur di kota Samarinda ini karena penugasan. Dulu kami pernah tugas di Jakarta, terus ada mutasi kena di Kalimantan Timur di kota Samarinda. Berarti udah lama juga ya bertugas di kota Samarinda ya Pak? Saya Kurang lebih 13 tahun, Pak. 13 tahun. Iya. Kalau Pak Joko kalau sendiri? saya mulai penempatan pertama 2006 sampai sekarang, Mbak. Jadi 18 tahun lebih saya di Samarinda. Berarti udah lama juga ya di Samarinda berarti. Tahun 93 saya pindah sini, Mbak. 93 sudah di Di kota Samarinda, Samarinda. siap. Ini Pak Joko saya dengar-dengar selain jadi profesi sebagai anggota kepolisian, Siap. ada kerjaan lain juga tuh sebagai tukang gali kubur ya, benar ya? Benar, Mbak, benar, Mbak. Pak itu bisa ceritain kenapa bisa menjadi penggali kubur tuh nah? Saya kan dulu masih SMP karena keadaan ada kutip saya 8 bersaudara tapi yang hidup cuma 7. Nah, bapak saya anaknya 7, terus pangkatnya masih tamtama, terus kebutuhan ekonomi karena zaman dulu mungkin untuk kesejahteraan anggota kurang daripada sekarang. Jadi cari tambahan lah, Mbak. Jadi dulu SMP, saya kelas 2 SMP udah mulai gali kubur sini buat cari tambahan buat uang jajan saya lah. Nah, jalannya waktu, tes polisi sempat istirahat, saya 6 bulan. Pas masuk pendidikan itu, setelah lulus, kembali ke sini, gali. Nah, pas 2020, dipilih lah. Karena saya orang lama di kuburan sini kan, dipilih lah jadi ketua kuburan. Sampai sekarang, Mbak. Alhamdulillah. Biasanya nih Pak, kalau kita sebagai abdi negara kan biasanya kita di posisi tempat kerja kita atau tempat ini kita kan biasanya bertugasnya kemana-mana ya. Siap. Nah ini kalau Mas Joko sendiri atau Pak Joko sendiri, apakah dari mulai
masuk di anggota polisi itu langsung standby di kota Samarinda atau pernah pindah-pindah? Saya mulai penempatan Samarinda, Mbak. Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Siap. Berarti nggak pernah keluar kota Samarinda ya berarti? Nggak pernah, kecuali ngepam aja atau BKO. Tapi kalau penempatan organiknya organik Samarinda saya. Berarti udah lama juga ya sebelum jadi anggota kepolisian udah pernah ikut juga sebagai penggali kuburan juga ya Pak? Iya Mbak, jadi kalau saya hitungan saya, kalau saya jadi polisi ini baru 18 tahun, mau 19 tahun. Kalau saya gali kubur 24 tahun, sudah mau 25 tahun. Jadi lebih duluan gali kubur saya daripada jadi polisinya. Itu lama juga ya? Iya Mbak, alhamdulillah. Kenapa nih Pak, Bapak kan kerjanya sebagai anggota kepolisian. Kenapa nggak fokus di anggota kepolisian gitu aja Pak? Cari bekal mati Mbak, kalau sekarang kan memang awal saya sudah begitu jadi polisi, sudah dapat gaji. Cita-citanya karena nggak mau lupa kacang lupa kulitnya, tetap melakukan pekerjaan saya yang dulu. Nah, hitungan saya cari bekal mati saya karena hidup pasti mati, nggak tahu kapan matinya. Bekal matinya apa kita nggak tahu. Jadi inilah dikerjain. Kemampuan saya seperti ini, gali kubur ya gali kubur aja. Dulu orang tua itu punya bakat gali kubur atau dari mana nih? Kok bisa Pak Joko nih mau gitu? Nggak ada Mbak, kalau orang tua nggak ada bakat gali kubur. Cuman kan masih kecilan saya SD itu kan sering ngejar kelayangan di kuburan nih Mbak. Jadi dulu ada ketua kuburannya almarhum Pak Daeng Bakang tuh rumahnya di ujung sana Mbak. Jadi sering main sini. Lama kelamaan sudah naik SMP ikut gali. Dikasih uang kan, wah dikasih uang. Waktu pada saat itu SMP tuh wah kalau gali ada uangnya nih. Ikut. Begitu udah kerjaan udah dapat gaji sendiri. Karena banyak warga saya tanda kutip orang-orang mampu, makanya di sini Mbak orang tidak mampu asal lapor sama saya gratiskan. Tapi untuk teman-teman anggota saya yang gali kubur tetap saya gaji pakai uang saya pribadi, saya kasih uang saya gaji pribadi. Karena saya tidak mau memberatkan. Makanya seperti Mbak lihat sekarang ini aja kopi teh kan kita siapkan karena kami tidak mau memberatkan juga dari pihak almarhum. Kalau dulu orang meninggal biasanya dari pihak almarhum menyiapkan minumnya kopi teh apa. Kalau sekarang nggak, tinggal bikin aja di pos bikin sendiri. Jangan kan untuk keluarga almarhum. Untuk siapapun mau datang ini mau numpang ngopi, numpang ngeteh silahkan aja. Kan gratis kita taruh terus kan di sini. Berarti banyak yang pengunjung yang datang ke sini juga, mereka juga ngopi di sini ya Pak? Ngopi, boleh ngopi. Karena teman saya, beliau ini senior saya ini kan, ngopinya sama saya di sini. Berarti Bapak sering ngopi di sini ya Pak? Ya sering Mbak, sering. Oke. Pak, ini kan kalau boleh tahu nih Pak, di sini kan Bapak sebagai ketua ya Pak? Siap Mbak. Kalau untuk ketuanya sendiri udah berapa lama? Saya ketua mulai tahun 2020 Mbak. Jadi 4 tahun dan 5 tahun saya Mbak. Kalau menjadi ketua gali kubur sini apa hanya di lokasi daerah sini aja atau ada tempat lain? Di sini aja Mbak, saya ketua kuburan yang sini kan ada 2 lokasi, ada yang tanah bayar, ada tanah wakaf. Saya ngelola tanah wakaf. Nah, jadi kalau tanah wakaf nih Mbak, bagi orang yang mau yang gali, mau ngasih kita silakan, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Jadi saya bilang kalau orang nggak mampu kita gratiskan. Tapi kalau tanah wakaf, tanah bayar ya bertemu sama pihak yang di sana, saya nggak ngurusin itu, beda anu lah Mbak. Thomas, satu tempat berhalat anu aja Mbak, berhalat betonan dinding gitu Mbak. Satu lokasi lah kami antara tanah wakaf sama tanah bayar. Kalau boleh tahu yang di sini nih berapa meter luasnya? Kalau nggak salah 1,5 hektar Mbak. 1 hektar. Ya. Ini udah penuh semua atau masih ada yang kosong? Kalau dibilang penuh, dibilang enggak penuh, Wang Sinawang. Cuma menurut saya padat lah ini, pasti padat. Atau nanti rencana ada membuka tempat lagi? Izin Mbak, saya saat ini kan mengajukan kepada Kapolri saya, pimpinan saya untuk minta tanah wakaf buat beliau. Siapa tahu dapat tanah wakaf karena di sebelah itu ada lahan tidur punyanya PT Indotani. Mudahan kami dapat. Mudah-mudahan dari pimpinan terus dari Pemkot atau Pemprov membantu lah supaya dapat. Mudah-mudahan juga dapat. Jadi enak juga warga. Pak Joko, kalau boleh tahu hari ini ada nggak yang udah mulai gali tanah ini? Hari ini gali ada Mbak, tapi bukan dari kami yang gali. Karena di sini ada beberapa kelompok penggali kubur. Karena saya tidak mau arogan tanda kutip. Nanti dikira orang mentang-mentang saya ketua kuburan, oh kelompok ini aja boleh gali. Jadi dari pihak manapun boleh gali sini, yang penting lapor. Karena kami harus nyatat datanya yang harus saya kumpul ke kantor kelurahan. Karena ada koneksitasnya antara data yang kami kumpul dengan kelurahan Mbak. Tanda kutip untuk mungkin yang sudah meninggal tidak dapat bantuan BLT kan kelurahan dapat datanya dari kami Mbak. Nah, jadi orang pihak lain boleh gali sini. Bukan kami aja gali, dari Cendana ada. Karena saya mau menaungi 4 kelurahan Mbak. Karangasem Ilir, terus Karanganyar, Lobahu dan Tonggarong Ulu Mbak.
Jadi dari tukang galinya sendiri, menggali boleh, yang penting lapor. Nah kalau nggak lapor saya tegur. Gitu biasanya Mbak. Berarti nggak hanya Pak Joko aja ya di sini ya ternyata. Kelompok galinya ada banyak Mbak, cuma yang resmi, yang ber-SK, yang ditantangani 4 lurah, kelompok kami aja. Cuman kan saya tidak mau juga arogan, siapa tahu mereka juga udah lama gali kubur, juga mereka penghidupannya benar-benar dari gali kubur kan. Kasihan kalau saya stop, kami aja yang mulai gali. Arogan sekali nanti kelihatannya saya. Apalagi tanda kutip, nanti dikira orang, oh mentang-mentang polisi, mentang-mentang begini, saya tidak mau gitu. Betul sih Pak. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak Joko kan udah lama nih di sini nih, sekaligus gali lubang di sini. Kira-kira ada nggak cerita yang lucu begitu Pak? Kalau Di sini. kalau mistik ya ada. Terus yang kisah rahasia ilahi ada, cuman tidak enak takutnya orang dari pihak almarhum tahu tuh Mbak. Karena ada sebagian waktu kejadian tuh perwakilan keluarga ada di situ. Kayak banyak mohon maaf kalau kayak santet-santet tadi, kalau sampai lihat, kalau kayak saya pribadi, saya punya file pribadi di HP saya, mau santet, mau yang kejadian dikasih ilahi, saya punya semua. Cuma tidak saya sebarkan karena menjaga privasinya keluarga almarhum, kasihan juga gitu. Kalau boleh tahu nih, ini biasanya kalau orang datang ke sini itu, kalau misalnya mau penguburan itu ada jam tertentunya Mbak? Nggak ada, kita 24 jam. 24 jam. Kan pos kami ini kan ditidurin Mbak. Nah, bahkan saya pernah jam 2 pagi hujan deras, gali hujan deras tuh, karena dari pihak almarhum minta saat itu juga. Makanya saya bilang tadi, di HP saya tuh ada videonya semua, saya cuma tidak saya sebarkan, tidak enak. Pak Joko, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya kita gali lubang ini kan biasanya kita dikenakan biaya nggak? Tadi saya jelaskan tadi Mbak, kalau masalah gali lubang itu, kalau keluarganya banyak mampu, mau ngasih kita seikhlasnya. Makanya kalau setiap saya ditanya, boleh tanya orang-orang yang pernah saya galikan. Nah, kalau ketemu saya, nanya saya, Pak berapa banyak? Pas saya bilang kemampuan almarhum. Karena orang lagi berduka bukan bagi rezeki nih, orang lagi kena musibah, bukan bagi harta warisan, saya bilang. Tapi kalau dia tidak mampu pun asal ngomong juga, ya tetap saya gratiskan. Ngomong kayak gratiskan. Nanti dari saya pribadi ngasih ke anggota-anggota saya untuk menggali kuburnya. Ada nggak Pak yang datang terus mereka nggak dikasih begitu? Oh, sering sekali. Orang tidak mampu. Ini baru kejadian beberapa yang lalu kan ada orang meninggal tidak mampu, orang perantauan. Ada di WA saya pasti di grup saya itu bahwa saya kalau ini orang nggak mampu, saya itu pasti biasanya ada ujungnya pasti ini proyek amal. Kalau maksudnya proyek amal itu pihak almarhum saya gratiskan. Saya pribadi yang gaji anggota saya. Makanya namanya proyek amal. Karena sesuai kemampuan saya aja ngasihnya, nggak ada targetnya kan ngasih ke anggota saya. Entah itu 30.000, 50.000. Jadi pakai uang pribadi begitu ya? Siap Mbak. Kalau boleh tahu yang di sini nih, yang galinya ada berapa orang? Total anggota saya 18 orang. Tapi untuk penggalinya ada 16 orang, yang 2 orang itu ibu-ibu yang kerja ngerumput di sini Mbak. Oh ada ibu-ibu juga? Ada 2 orang Mbak saya kerjakan. Mama Baril sama Mbak Giah namanya. Kalau ibu-ibu sendiri itu ada gajinya juga? Saya gaji Mbak per bulan. Itu dari hasil ini juga ya? Uangnya ya dari dompet pribadi, dari uang kotak, jual bahan bangunan. Maksudnya bahan bangunan kan orang kadang-kadang batur. Saya jual pasir, bata, semen, kan ada di bawah ini Mbak. Sama jual kembang kadang-kadang. Yang di depan itu? Di sini Mbak biasanya kita taruh Mbak. Cuman kan karena ini mau bantu beliau, kita stop dulu. Karena kan beliau, maaf nih, bule yang jualan di depan itu kan tanda kutip orang yang lebih butuhkan, dia biarkan dia berjualan lah. Biar ada saingannya lah bahasa kasar saya tuh. Ya laku jualannya beliau. Berarti lumayan juga ya pemasukannya dari jualan juga untuk nggak ada pemasukan Mbak, malah nombok. Saya nombok setiap bulan tuh 4-6 juta normal itu. Kalau nggak normal lebih parah daripada itu, karena kan saya harus bayar air, bayar listrik, bayar wifi, beli obat rumput, gaji tukang nyemprot rumput, terus gaji orang yang mikul-mikul kayu, yang orang habis pasang batur ditinggal sembarangan, bersih-kebersihan, gaji yang ibu yang 2, terus nyiapkan untuk kopi, gula, teh, terus makan kita di pos ini, nyiapkan untuk makan, nggak pernah untung. Terus belum lagi kalau orang meninggal tak mampu, pasti nombok. Normal saya nombok tiap bulan tuh 4 jutaan. Kalau nggak normal tuh bisa sampai 6, bisa sampai 8. Kalau banyak orang yang tanda kutip tidak mampu digalikan, karena itu agak besar. Anggap aja lah, saya ngasih 50.000, tapi anggota saya 16, kan 800.000. Cuma bukan intinya, bukan uangnya sih, ikhlas saya dunia akhirat ikhlas. Kalau untuk karyawannya sendiri, mereka tinggal di sini atau tinggal di mana? Ada beberapa orang yang tinggal di pos dalam ini Mbak. Ada beberapa orang, makanya kan
saya harus nyiapin stok makanan buat beliau, mie, telur, yang banyak instan, mie, telur, beras tuh harus saya stokkan, bumbu-bumbu dapur, kopi, teh, gula tuh stok di dalam. Berarti kalau karyawan yang kerja di sini siang itu mereka makan di sini? Makan di sini, Mbak. Itu masak sendiri atau seperti apa? Kadang-kadang kalau kita gali sampai siang, kita kan seperti saya bilang tadi, tidak mau merepotkan pihak almarhum, kita masak sendiri rata-rata. Kalau enggak, saya ada teman saya namanya Kifti yang masak di sini. Jadi ganti-gantian. Banyak harusnya kita gali jam 10 selesai nih, tapi mayatnya mau dikubur jam 1, kan pasti kelaparan dong orang teman-teman. Nggak mau kita nelpon pihak almarhum, siapin makan dong, nggak enak kan. Jadi kita masak sendiri. Alternatif kalau enggak, beli di depan itu usus ayam tuh 20.000, 30.000. Kalau enggak, kuah soto tuh, masak nasi aja, makanan di sini rame-rame, cukup aja itu, alhamdulillah. Berarti yang di sini Pak Joko juga tinggal di sini ya ternyata? Saya di dalam gang, dalam sini Mbak. Di Di dalam gang depan nih. Bukan di sini saya tinggal, cuma tiap hari di sini. Karena harus standby-nya, bukan harus juga sih. Sering ngopi di standby di sini, standby-nya juga di sini. Karena kebetulan juga ketua kuburan di sini. Berarti pulang kerja dari kantor langsung ke sini gitu. Ganti baju dulu kadang-kadang. Kadang-kadang kalau nggak bisa kita sempat ganti baju, kalau ada galian udah sempat ganti baju, paling lepas baju dinas, kaosan, naik gali gitu. Tergantung situasionalnya. Kalau lagi santai begini, pulang ganti baju dulu, duduk sini, ngopi sini. Pak Joko kalau boleh tahu, ini kan kalau kita mau gali kuburan itu kan butuh alat-alat itu. Siap. Nah, itu untuk alat-alat sendiri itu dari biayanya? Pengadaan saya pribadi Mbak. Jadi saya pakai uang saya pribadi, beli nyicil, cangkul 3 dulu, sekop. Nanti kalau ada uangnya beli lagi. Kadang juga ada juga teman-teman di gang tuh yang sudah nggak pakai alatnya disumbangkan ke sini. Kalau boleh tahu nih tantangan fisik yang paling di sini apa sih pas gali kuburan? Nggak ada sih. Kalau rutinitas kayak apa sih kalau rutinitas nggak ada yang jadi yang spesial menurut saya tuh. Udah biasa, semua orang tuh mampu, tinggal bikinnya apa, niatnya dia apa. Kalau kan niatnya yang mati udah kayak biasa aja, nggak ada hal-hal yang gimana menurut saya pribadi nih. Kalau boleh tahu nih selama jadi tukang gali kuburan sini pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah Mbak sendiri yang ngertikan. Tapi insya Allah ini dapat tanah wakaf saya, insya Allah. Secepatnya ya Pak? Mudah-mudahan. Kan kalau masih cepatnya itu urusan Allah Ta'ala sama beliau-beliau. Kalau saya kan belum sampai tatanan saya untuk ke level itu Mbak. Pak Joko kalau boleh tahu untuk penggalian satu kuburan itu butuhkan waktu berapa lama sih? Normalnya itu Mbak 1 jam lebih sedikit lah. Normalnya, tapi kalau kadang-kadang kita ada kendala karena nih lahannya mepet, kadang-kadang kalau bahasa kami sini rombeh, runtuh lagi karena kena kuburan sebelahnya. Kadang-kadang juga ada kayu-kayu di dalamnya, itu bisa enggak kalau enggak normal. Tapi kalau normalnya 1 jam lebih aja. Itu dalamnya tuh kira-kira berapa meteran ke dalam? Biasa saya tuh 160 lah, 150-160 meter. Segini saya lah, segini, kadang-kadang segini. Itu sama kah dengan yang orang dewasa sama anak kecil? Beda Mbak. Biasanya kalau anak kecil kan enggak tapi banyak. Enggak tapi dalam lah bukan dalam. Ini kalau misalnya ada yang mau datang kubur gitu, biasanya mereka informasi dulu ya? Iya Mbak. Jadi ketika lapor sama saya mintain fotokopi KTP sama kakak, baru kita catat. Nanti catatan itu setiap bulan diminta oleh pihak kelurahan. Dalam arti kata kelurahan mencari data yang sudah meninggal, tidak dapat bantuan gitu Mbak. Jadi bisa dialihkan ke yang lain. Jadi ada koneksitas lah dua arah. Kita bantuin kelurahan mencatat nama-nama yang sudah meninggal. Setiap bulan kita store nama-nama yang sudah meninggal. Itu store-nya nanti kemana? Kelurahan Mbak. Ke kelurahan? Kita nanti sama kelurahan dikasih buku. Jadi tiap bulan itu kita catat, oh dia meninggal. Nanti sama kelurahan diverifikasi lagi nih, oh ini yang sudah meninggal nggak dapat bantuan. Nanti dialihkan ke yang lain. Kan tidak lucu, orang sudah meninggal masih dapat bantuan kan. Sama ada mungkin ada yang lebih berhak lah ibaratnya. Ada nggak mereka yang datangnya dadakan gitu? Saya mau ngubur nih tapi belum ada penggalian sama sekali. Sering. Itu ngatasinya hal kayak gitu seperti apa? Ya tinggal tadi pulang dulu ambil kartu keluarga sama KTP almarhum, sama keluarga yang bisa dihubungin. Saya WA grup saya penggali kubur kumpul. Kalau memang dia ada titipan nanti kata banyak dia minta dekat sama keluarganya atau satu lapisan keluarganya, kita minta tunjukkan di mana lokasinya. Tapi kalau nggak ada ya kita carikan dekat sini. Kalau nggak ada ya mungkin ke atas gunung. Kalau boleh tahu, kalau kuburan sini ini untuk satu kelurahan atau luas gitu?
4 kelurahan, Mbak. Sini. 4 kelurahan. Jadi di sini tadi ya saya bilang kelurahan Karangasem Ilir, Karanganyar, kelurahan Lobahu, terakhir sama kelurahan Tonglerong Ulu. Berarti semuanya di Sini, Mbak. satu tempat sini. Iya, cuma kan mungkin dia ada minta requestnya almarhum sebelum meninggal minta di lokasi lain, kita nggak tahu lah. Yang jelas sini untuk 4 kelurahan tersebut, Mbak. Ini kalau boleh tahu nih, mungkin ada saran nih untuk warga nih yang mungkin tertarik gitu untuk mau jadi tukang gali kubur di sini. Kalau warga mau gali ya silakan, kalau kita nggak silakan bikin kelompok penggali kubur sendiri, monggo. Kalau mau ikut kelompok saya, kalau sebenarnya ada yang sakit mau pengganti ya silakan, karena kan kita ada SK, Mbak, jadi sudah tetap orangnya itu, Mbak. Kita ambil SK dari 4 lurah tadi, tanda tangan berstempel. Yang tetap ya ini orangnya, tapi seandainya itu udah berhalangan, teman yang lain mau, kan kadang-kadang kami juga gitu di suite, maksudnya ada teman yang udah bisa hadir nih, ada teman lain yang belum pas lagi nggak kosong di kampung, saya ajaknya ikut gali daripada nongol-nongol di kampung nggak jelas, ikut saya yang gali gitu. Pernah nggak Pak Joko gali sendiri? Nggak dulu yang gali sendiri, emang sampai Nggak dibantuin sama karyawannya begitu? oh, nggak mungkin, Mbak. Nggak. Paling minimal saya pernah gali tuh paling sedikit berdua. Berdua. Kalau sendiri tuh nggak pernah. Karena sendiri juga itu Sakit dalam. pinggang, Mbak. Nggak tahan pinggang, Mbak. Mana itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya, Pak? Ya, dengan kekuatan konsentrasi kan terasa, Mbak, karena dari teman ngobrol, jadi capeknya tuh terasa. Kalau ada teman ngobrol nggak terasa capeknya. Canggung, selesai gantian, istirahat gantian, canggung gantian lagi. Enak, nggak terasa kalau ada teman sambil teman ngobrol. Tapi kalau sendiri kan dia ngobrol nggak ada, jadi mikir sendiri, nganu sendiri, capek sendiri gitu. Mungkin Pak Joko nih ada harapan nih untuk kedepannya. Harapan saya sih, Mbak, saya dapat tanah wakaf kuburan aja, Mbak, untuk perluasan nih, karena seperti Mbak lihat kuburan tempat saya ini sudah mulai sempit lokasinya, jadi agak susah cari lahan sekarang. Kan di sebelah ada lahan itu miliknya PT Infotani, Mbak. Siapa tahu kan sekarang lagi diajukan juga sama pimpinan saya, mudah-mudahan dari pimpinan saya terus dari pemerintah yang terkait, pemerintah Kota Samarinda atau pemerintah provinsi mengabulkan, Allah Ta'ala mengabulkan, kami dapat wakaf. Jadi saya bisa perluasan tanah wakaf kuburan. Baik, terima kasih Pak Joko dan juga Pak Iwan sudah luangkan waktu untuk saya juga. Siap, Mbak, dengan sama-sama, saya makasih. ngobrol-ngobrol tentang kuburan di sini juga. Siap, Mbak. Semoga sehat selalu untuk Bapak Joko dan juga Pak Iwan ya ke depannya. Amin, Mbak. Doa yang sama buat Mbak dan rekan-rekan Mbak. Amin. Diberi selalu kesehatan, Siap. umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Selalu dimurahkan rezekinya Amin, juga. Allahumma. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara singkat kita. Kembali terus di program Wajah Samarinda berikutnya, PK TV. Receh bener.